Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andriani Novianti. Di sini saya akan memulai mengajarkan materi pada bab 1 tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama adalah kompetensi dasar di 3.1 menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Kemudian kompetensi dasar 4.1 melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Oke. Sebelum lanjut lebih jauh tentang kimia, saya ingin memperkenalkan apa sih itu materi dan energi. Nah, karena kan ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang materi serta perubahannya dan energi yang menyertainya. Nah, ada dua konsep terkait materi, yaitu menempati ruang dan memiliki massa. Jadi materi itu kalau didefinisikan adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke. Mungkin pernah dengar ya tentang adanya konsep massa, berat, energi. Nah, apa sih bedanya dan bagaimana sih aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita lihat yuk. Nah, mungkin pernah dengar ya, yang benar itu ada antara konsep massa dengan berat. Kemudian apa sih beda antara massa dengan berat? Yang ada yang orang yang bilang menimbang massa. Atau saya lagi menimbang berat badan saya nih. Nah, sebenarnya yang tepat itu apa sih? Kita lihat yuk. Kalian mungkin sering nih ya kalau lagi apalagi lagi di rumah aja nih kayak gini sering was-was dengan massa badannya. Nah, ada juga yang bilang berat badan. Nah, oke. Nah, kemudian juga pernah dengar juga katanya kalau berat astronot di bumi sama di Mars itu beda ya. Jadi nanti kita akan lebih uh, mengenal lagi tentang massa dan berat. Jadi yang benar itu yang lebih tepat ketika kita menimbang itu yang benar adalah menimbang massa, bukan menimbang berat. Nah, tapi terus Bu, kalau yang astronot ini, ya, kalau yang di sini yang berbeda adalah beratnya. Berat astronot di bumi dengan di Mars. Tapi massanya tetap sama. Oke, sekarang kita lihat yuk apa perbedaan antara massa dengan berat. Nah, jadi kalau massa itu adalah banyaknya suatu materi yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan berat itu adalah ukuran daya tarik gravitasi yang dialami oleh suatu benda. Bisa kita lihat di sini. Ada seorang yang mengangkat beban. Massanya 50 kg. Tetapi benda tersebut memiliki berat 500 Newton. Nah, dari satuannya aja udah berbeda ya. Oke. Nah, massa itu bersifat konstan atau tidak berubah-ubah. Misal, massa kamu 50 kg di bumi sama di Mars ya sama. Tetapi kalau misalnya berat kamu di bumi sama di Mars itu beda. Karena tergantung dari tadi percepatan gravitasi. Kemudian dari simbolnya juga beda. Untuk massa or mass in English dengan simbol M, kemudian berat itu weight dengan simbol W. Ya. Ketika digabungkan, ada suatu rumus yaitu W sama dengan M kali G. Dengan W adalah berat dengan satuan Newton atau kilogram meter per second kuadrat, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Oke. Setelah massa, saya akan membicarakan tentang suatu konsep yaitu energi. Apa sih energi? Energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, umumnya energi itu terbagi menjadi energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu energi yang dimiliki benda pada saat bergerak dan energi potensial itu pada keadaan diam. Nah,
Ketika kedua energi ini bergabung, itu yang dinamakan dengan energi mekanik. Selain energi kinetik dan energi potensial, mungkin kita juga mengenal energi cahaya, energi listrik, energi magnet, dan sebagainya. Selanjutnya, patokannya adalah dalam hukum kekekalan energi. Bahwa energi tersebut tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuknya dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Misalnya contoh, energi kimia menjadi energi listrik itu pada baterai. Kemudian juga ada lagi energi listrik jadi energi gerak pada kipas angin dan sebagainya. Kemudian sifat materi ya. Sifat materi itu ada dua, sifat fisis dan sifat kimia. Untuk terkait sifat fisis, artinya yang berhubungan dengan keadaan fisiknya atau suatu materi. Contoh nih, misalnya ada seseorang, dia misalnya orang tersebut memiliki kulit berwarna sawo matang dengan tinggi sekitar 170 cm. Nah, itu keadaan fisik kalau manusia ya, atau kalau orang. Nah, kalau misalnya benda, nah ini saya ada contohnya untuk sifat fisis besi. Nah, kita lihat kalau besi itu kan warnanya keperak-perakan atau warnanya itu abu-abu dan berkilau. Oke, di sini saya tampilkan untuk sifat fisis besi. Di antaranya penampilan atau warnanya, kemudian titik lebur atau titik leleh, titik didih, massa jenis atau kerapatan, kemudian kalor peleburan, kalor penguapan, dan kalor jenis. Nah, untuk titik di sini itu bukan titik ya, tapi itu koma. Oke, jadi kalau misalnya di sistem di luar itu titik itu artinya koma. Jadi di situ bukan massa jenisnya bukan 7.874 gram per centimeter kubik, tapi 7,874 gram per centimeter kubik. Jadi bacanya bukan 7.874 gram per centimeter kubik, tapi 7,874 gram per centimeter kubik. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah sifat kimia, yaitu sifat suatu materi pada kondisi ambien atau sekitar. Misalnya pada suhu kamar, tekanan atmosfer, dan atmosfer beroksigen. Nah, jadi ini tergantung pada reaksi kimia zat tersebut. Jadi beda kalau sama sifat fisik itu yang bisa dilihat. Kemudian juga tidak terkait dengan perubahan kimia. Nah, tapi kalau untuk sifat kimia ini biasanya kita baru tahu ketika kita mereaksikannya dengan zat atau benda lain. Contoh, misalnya ini yang kita kenal dalam sehari-hari, yaitu asam cuka atau nama kimianya itu adalah asam asetat atau bahasa Inggrisnya acetic acid dengan rumus kimia CH3COH. Seperti kita dengar juga namanya asam cuka. Nah, itu dia bersifat asam. Nah, selain bersifat asam, asam cuka juga bersifat korosif. Apa sih korosif itu? Korosif itu dia bersifat merusak. Jadi dia itu bisa bereaksi dengan logam-logam dan mungkin kita tahu asam itu dapat menyebabkan karat atau korosi. Nah, selanjutnya terkait dengan reaksi kimianya, asam cuka dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester atau disebut dengan reaksi esterifikasi. Nah, ini mungkin nanti yang jurusan KA itu nanti akan mempelajari tentang reaksi esterifikasi lebih lanjut di kelas 11 ya, di analisis bahan organik. Nah, untuk selanjutnya ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, kalau sifat ekstensif itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah zat atau benda. Misalnya itu adalah massa dan volume. Jadi beda antara massa air 1 kg dengan 2 kg. Kemudian juga beda volume air 1 liter dengan 2 liter. Nah,
Artinya semakin banyak jumlah zat, maka sifat ekstensifnya juga akan berbeda. Nah, kemudian ada sifat yang kedua, yaitu sifat intensif, di mana sifat ini tidak bergantung pada jumlah. Jadi mau jumlahnya misalnya yang satu lebih banyak daripada yang lain selama zatnya sama, misalnya masih air juga. Nah, maka sifatnya juga akan sama. Itu contohnya adalah titik didih. Nah, air itu kan titik didihnya 100 derajat Celcius ya. Air manapun titik didihnya akan 100 derajat Celcius pada temperatur standar dan tekanan 1 atm. Jadi tapi akan berbeda kalau misalnya tekanannya itu berbeda. Tetapi umumnya air itu adalah titik didihnya 100 derajat Celcius, terkecuali pada temperatur dan tekanan yang berbeda. Mau airnya 100 ml dengan 200 ml kamu panasin, kamu tunggu sampai mendidih, tetap aja titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, tidak akan berbeda. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.